Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Fitriani, NIM 210-2010-184, akan mempresentasikan hasil analisa studi kelayakan bisnis pada WorldCom. Next. Kasus WorldCom. WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi yang memberikan diskon layanan jarak jauh kepada pelanggannya. Perusahaan tersebut terlibat dalam salah satu skandal akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang menyebabkan pengajuan kebangkrutan yang sama besarnya. Perusahaan menggunakan praktik akuntansi yang meragukan untuk menutupi kerugiannya dengan membuat dirinya terlihat lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Beberapa orang merasa prihatin atas penipuan transaksi keuangan dan melaporkan konsistenan tersebut kepada pihak berwenang. Kebangkrutan membantu perusahaan melakukan restrukturisasi, mengubah namanya menjadi MCI, entitas baru ini dijual ke Verizon pada tahun 2006. Next. Studi bisnis dalam aspek sumber daya manusia atau SDM. Aspek sumber daya manusia dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting. Sumber daya yang dimaksud adalah karyawan, mulai dari CEO, CFO, sampai dengan karyawan biasa. CEO WorldCom, Bernie Embers, CFO Scott Sullivan, Dewan Direksi Perusahaan, dan tim audit internal melakukan kerjasama dengan analis Wall Street, Jack Grubman, untuk melakukan manipulasi dengan membuat laporan keuangan yang menghasilkan laba tinggi dengan mengabaikan kinerja perusahaan yang buruk. Dalam hal ini juga ditemukan pelanggaran etika profesi, yaitu tanggung jawab profesi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Analis Wall Street Jack Grubman memberikan peringkat tinggi secara konsisten kepada perusahaan meskipun kinerja perusahaan bersama dengan perusahaan telekomunikasi lainnya buruk. Grubman dipecat dari pekerjaannya di Salomon Smith Barney dan didenda sejumlah 15 juta dolar oleh CAC. Ia juga dilarang melakukan aktivitas apapun di bursa efek. Next. Tadi kelayakan bisnis dalam aspek pasar pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen, di mana kegiatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Pemasaran dalam suatu bisnis sangat penting karena merupakan tolak ukur dalam kesuksesan dalam suatu bisnis. Namun, pada saat melakukan kegiatan operasionalnya, manajemen WorldCom menggelembungkan angka pada periode berjalan agar laba perusahaan terlihat banyak. Hal tersebut agar investor tertarik untuk menanamkan modal di WorldCom. Selain itu, agar nama baik WorldCom juga terlihat bagus sehingga customer percaya untuk menggunakan produk maupun jasa dari WorldCom. Pada kenyataannya, pemilik WorldCom atau Ebers menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemilik untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kecurangan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan. KAP Arthur Anderson yang seharusnya melakukan pengungkapan atas kecurangan yang dilakukan oleh WorldCom justru bekerja sama dengan manajemen untuk menutupi kecurangan yang sebenarnya mudah dideteksi keberadaannya. Karena adanya kasus ini, konsumen menjadi tidak percaya lagi terhadap WorldCom dan mengalami penurunan penjualan dan menyatakan kebangkrutannya. Next. Studi kelayakan bisnis dalam aspek finansial. Keuangan dalam perusahaan diartikan sebagai kegiatan dalam merencanakan, mengelola, mengawasi, serta melaporkan perihal terkait keluar masuknya arus kas. Jika manajemen keuangan dalam suatu perusahaan tidak wajar, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh pihak-pihak terkait, seperti investor, karyawan pemerintah, maupun masyarakat, khususnya konsumen perusahaan tersebut. WorldCom, yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi atau provider terbesar di US ini, melakukan kecurangan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Kecurangan tersebut dilakukan oleh CEO dan CFO-nya sendiri yang kemudian dicurangi oleh auditor dan Arthur Anderson. Next.
Biaya manajemen WorldCom menggelembungkan angka pada periode berjalan dengan cara biaya jaringan yang telah dibayarkan pihak WorldCom kepada pihak ketiga dipertanggungjawabkan dengan tidak benar, di mana biaya jaringan yang seharusnya dibebankan dalam laporan laba rugi oleh perusahaan dibebankan ke rekening modal. Hal ini mengakibatkan laba periode berjalan menjadi lebih besar dari laba yang sebenarnya didapat oleh perusahaan. Dengan cara ini, WorldCom mampu meningkatkan keuntungan hingga 3,85 miliar dolar Amerika. Dana cadangan untuk beberapa biaya operasional dinaikkan oleh perusahaan. Dana cadangan yang sudah terbentuk nantinya akan dikurangi secara tidak benar oleh perusahaan untuk memanipulasi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode berjalan. Dengan praktik ini, WorldCom berhasil memanipulasi keuntungan sebesar 2 miliar dolar. Next. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.